Hmm, dua, dua. Ya, kita hitung jaraknya. Kayak tadi, 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 kuadrat. Gitu. Terus ini berarti 2 dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2 kuadrat. Dan seterusnya ya. Untuk sentroid 2 kan 1, 1. Nah, ini 1 kurang 1 kuadrat. 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Terus ini 2 kurang 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat. Dan seterusnya. Masing-masing ini dihitung jaraknya ya, dengan masing-masing sentroid. Setelah itu, kita lihat yang paling kecil jaraknya. Ini untuk data 1 kan ya. Dia lebih dekat ke sentroid 1 atau sentroid 2. Karena jaraknya lebih kecil yang sentroid 1, maka ini masuk ke sentroid 1. Ke cluster 1. Karena ini sama ya, ini 1 dan ini 1, kita bisa pilih salah satu. Misalnya ini masuk ke cluster 2. Terus ini, ya ini kan lebih kecil ya. Dilihat yang paling kecil jaraknya. Berarti tadi yang data 1 masuk ke cluster 1, data 2 ke cluster 2, data 3 ke cluster 1 ya. Kita lihat lagi jarak yang lain. Ini sama ini lebih kecil, ini kan. Ini lebih kecil ini lebih kecil ini. Maka data 4 masuk ke cluster 2, data 5 masuk ke cluster 1, data 6 masuk ke cluster 1. Dari sini kita tahu yang masuk cluster 1 itu adalah data 1, yang ini ya, data 3, data 5, data 6. Yang masuk ke cluster 2 adalah data 2 dan data 4. Nah, itu kita hitung ulang posisi sentroid. Karena yang hijau ini cluster 1 ya, maka kita hitung rataan untuk X. 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 4. Untuk Y-nya juga 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 dibagi 4. Didapatkan sentroid cluster 1 yang baru, yaitu 1,75 dan 1,5. Tadi kan awalnya sentroid 1 itu 22 ya, diganti jadi ini. Jadi rataan dari klaster 1. Begitu juga dengan klaster 2. 2 ditambah 3 dibagi 2. 3 ditambah 3 dibagi 2. Klaster 2 sentroidnya yang baru adalah 2,5 dan 3. Setelah ini kita hitung seperti tadi. Seperti yang ini. Kita hitung jarak antara masing-masing data dengan masing-masing sentroid. Kemudian lihat yang jaraknya lebih kecil, maka dia masuk ke klaster itu ya. Terus diulangi lagi, hitung ulang sentroidnya dengan merata-ratakan. Nah, sampai kapan langkah itu diulangi? Sampai sentroidnya tidak berubah. Itu bisa jadi 2 kali diulang, bisa jadi 3 kali, bisa jadi 4 kali, bahkan mungkin ratusan kali. Tapi untuk di kuliah mah kita cukup 1 kali aja. Ini adalah kelebihan dari Kamin, semudah diimplementasikan dan dijalankan, butuh waktu yang relatif cepat ya untuk menjalankan algoritmanya karena mudah perhitungannya, mudah diadaptasi dan umum digunakan.
Tonton lihat aja Kamis itu udah banyak digunakan dalam berbagai penelitian ya di berbagai bidang. Tapi kekurangannya karena tadi K-nya diinisialisasi secara random, maka hasil pengelompokannya bisa berbeda-beda. Apalagi kalau inisialisasinya kurang baik, ternyata kita apes gitu ya. Malah titiknya yang salah kita. Ini nanti terjebak ke dalam curse of dimensionality. Jadi kita terus-menerus mengulangi langkah-langkah tadi karena sentroidnya terus berubah gitu. Itu salah satu kelemahan Cummins ya. Jadi perulangannya itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan ribuan kali gitu. Kalau kita salah menetapkan titik awal sentroidnya. Gimana kita tahu kita salah atau enggak gitu ya dalam menentukan sentroidnya, kita nggak bakal tahu karena ya tadi menentukannya secara random gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai Kamin, ternyata udah 10 kali perulangan, misalnya tetap sentroidnya berubah-ubah, maka teman-teman bisa ulangi lagi dari awal ya, sentroidnya diganti, sentroid awalnya diganti gitu, secara random lagi gitu. Jadi ya gitulah kalau untuk yang KNN dan Kamins kita harus sering coba-coba gitu ya. Eh, Trial and error gitu. Gak bisa sekali jadi. Itu sih untuk perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk nanti di UAS ada ya perhitungan KMM atau Kamins. Apakah sudah cukup jelas? Cukup Ibu. Jadi saya cukup, Bu. Oke, kalau gitu nanti teman-teman cobain lagi ya yang soal tadi ditulis tangan biar paham gitu langkah-langkahnya yang soal KMM sama Kamins ya dilakukan kembali perhitungannya. Teman-teman hitung pakai tulis tangan ya supaya paham gitu langkah-langkah dan cara menghitungnya. Nanti dikumpulin minggu depan, difotoin gitu ya, dikumpulin ke akhir. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan masalah materi atau perhitungan, boleh ke WA aja ya. Terus yang kuliah kemarin juga udah diupload ke Drive, maaf terlambat uploadnya. Dari saya cukup segini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Terima kasih Ibu.